Halo semuanya, kembali lagi ketemu saya Agus Purwanto, dan hari ini kita akan belajar sedikit mengenai teknik di broadcasting. Kita akan coba kenalan sama software vMix. Input video. vMix sebenarnya adalah software virtual studio di mana kita akan mengelola input dan output dari berbagai hal yang akan digunakan untuk keperluan broadcasting. Biasanya hal seperti ini dilakukan dengan menggunakan hardware, tapi vMix datang full semuanya dalam wujud software atau alias secara virtual. Seperti apa? Kita akan coba lihat. Basically untuk kenalan tampilan, sebelah kiri ini adalah preview, jendela preview, artinya melihat semua input yang ada saat ini. Dan sebelah kanan adalah outputnya, apa yang sedang kita tampilkan di layar utama. Nah, settingannya mungkin nggak banyak yang kita set, kecuali dari hardware dan softwarenya. Ada berbagai macam input yang bisa kita lakukan. Untuk input utama, input saat ini kita memiliki 2 input, tapi kita bisa tambah lagi sebanyak apapun. Mungkin hanya masalah RAM aja ya. So yang pertama saya akan coba input. Di sini ada add input. Saya akan klik tombol add input. Dan ini adalah semua tipe yang bisa dilakukan lewat vMix. Tentu saja kita nggak bisa mencoba semuanya karena ada yang berintegrasi terhadap hardware ya. Ada video call, web browser, dan lain sebagainya. Kita akan coba yang paling basic dulu. Kita akan menggunakan video di sini. Saya klik videonya. Kemudian saya akan tekan tombol browse. Dan saya akan coba ngambil video yang sudah ada. Misalnya saya akan ngambil ini nih. VJ ini tipe file apapun selama Anda memiliki player di komputer Anda, saya kira nggak akan masalah. Dan vMix sendiri sudah mempunyai database player untuk codec video yang cukup bagus ya. Saya akan open dan saya akan tekan tombol OK, dan saya mendapati sebuah video di sini. Di sini ada beberapa properti untuk video tersebut. Basically kita akan melihat untuk ngeplay. Di sini ada tombol playnya. Seperti itu. Kemudian loop, artinya video ini setiap kali selesai dia akan melakukan looping ulang. Saya akan ambil input juga yang lain sama. Mungkin saya akan pakai video juga. Saya akan coba ambil yang lain. Saya akan ambil di sini ada sebuah video opening Semnas. Saya tekan OK. Dan saya bisa play. Ya, ini adalah videonya. Nah, oke, kita akan coba lihat di sini kita punya 2 input. Perhatikan tampilannya di sini. Ini ada sebuah video opening seminar dan satu lagi adalah video VJ. Ketika saya aktifkan klik ini, kita akan lihat previewnya. Sekali lagi yang di sini adalah yang akan tampil di layar utama, atau jika Anda punya proyektor dan lain sebagainya itu di sini. So untuk menampilkannya, untuk menampilkan video yang ada saat ini, saya cukup mengaktifkan video yang lain. Kemudian saya akan tekan berapa tombol di sini. Ini adalah tombol efek cara menampilkan video yang keduanya atau dari tombol previewnya. Saya cukup klik cut, maka dia akan tampil dengan cara sepotong. Tapi kalau saya klik fade, dia akan kembali ke video awal seperti ini. Saya merge kurang lebih hampir sama, dan kalau wipe juga seperti ini. Nah, tinggal Anda mau menambahkan efek yang lain juga bisa untuk tombol-tombol yang ada di sini secara custom. Di sini juga ada. Nah, oke, itu cara mainkannya. Jadi cukup Anda mengaktifkan video mana yang pengen akan tampilin, kemudian Anda tinggal tekan tombol yang ada di sini, maka dia akan tampil ke layar utamanya. Input kamera. Saya akan tambahkan input yang lain. Saya tekan tombol add. Saya coba tambahkan kamera. Di sini ada tombol kamera. Di sini kameranya saya akan gunakan kamera bawaan dari laptop saya. Saya akan gunakan integrated kameranya. Kemudian saya tekan OK. Dan di situ saya tampil sebelah sini. Nggak begitu bagus kamera saya. Dan cara untuk menampilkannya sama. Perhatikan, jika Anda mendapati atasnya hijau, berarti ini yang sedang tampil di program utama. Tapi kalau di sini oranye, ini adalah preview yang sedang kita lakukan. So, kalau saya klik di sini, ini adalah tampilan dari saya. Hai semuanya. Kalau dari sini adalah video tadi.
Nah, tinggal mana yang saya aktifkan. Kemudian kalau saya tekan saya pakai fade saja, maka saya akan tampil di program utama. Input lainnya. Saya akan coba inputkan yang lain. Saya akan inputkan mungkin PowerPoint, file PowerPoint. Saya akan browse. Saya akan ambil ini, ada contoh skripsi multimedia. Horor ya. Cukup lama ya kan, load. Seperti ini. Kemudian saya tekan OK. Oke, ini adalah tampilan dari PowerPoint saya. Saya akan klik dan saya akan coba tampilkan di sini. Dan untuk mengoperasikannya di sini ada tombol next ya. Next, dan seterusnya. So, jika perkuliahan saya juga bisa melakukan hal seperti ini ya. Untuk yang lain mungkin gambar juga bisa kita inputkan. Misalnya saya pakai image, saya bisa ambil gambar yang lain. Ini ada di pictures, saya sampling gambar bawaan ya. Ada gunung, berubur, ketek, ataupun yang lain. Ini saya pakai ini aja. Kemudian saya tekan open dan saya tekan OK. So, ini gambar saya klik, saya tampilkan fade. Nah, seperti ini. Jika Anda melihat gambar ini tidak terlalu lebar atau apa dan lain sebagainya, saya akan tekan tombol sini, klik tombol properties, dan kita bisa ngatur di bagian position. Di position ini kita mendapati adanya zoom. Nah, semua properti akan memiliki hal seperti ini, akan zoom, dan langsung saya close saja, dan saya mendapati gambar dalam keadaan full screen. Display kedua. Untuk menampilkan ke video yang lain atau ke tampilan utama, misalnya ke LCD Pro dan lain sebagainya, Anda tidak akan bisa melakukan itu kalau tidak menekan tombol full screen yang ada di sini. Inilah settingan untuk full screen. Jadi saya akan klik di sini. Dan saya akan mendapati monitor kedua saya saat ini itu adalah tampil sesuai dengan apa yang di sini. Saya akan coba tunjukkan. So, ini saya akan lihat sini, ini monitor kedua saya. Jadi dia akan tampil seperti yang kita lakukan di sini nih. So, kalau saya akan ganti input misalnya ke Mbak Adi lagi, kemudian saya fade. Nih, tampilan di sini muncul ya. Jadi kalau saya klik yang sini, misalnya video ini, kemudian saya klik ini, nah dia akan muncul. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tampilan yang bakalan muncul di screen. Misalnya Anda punya proyektor atau apa dan lain sebagainya, itulah yang akan tampil ke sana. Screen record. Kita bisa nambahkan lagi untuk inputnya. Jadi jika Anda punya desktop yang pengen ditampilkan, maka Anda bisa gunakan screen recorder. Kita bisa jadikan input baru, add input, dan saya akan mainkan di sini ada di bagian NDI desktop capture. Di sini saya akan melakukan local desktop capture. Nah, ini ada display 1, display 2, dan software-software yang saat ini sedang jalan nih. Ya, ada banyak banget dan lain sebagainya. Saya bisa tampilkan misalnya display 2 saat ini. Saya tekan OK. Dan ini adalah tampilan dari desktop 2, karena ini adalah tampilan punya saya seperti ini, ya ini yang kena. Atau saya akan coba ganti dengan cara saya akan klik settingnya ini, klik di bagian sini saya tekan tombol change, kemudian saya masuk di lokal desktop lagi dan saya coba mainkan saat ini yang sedang aktif Mozilla saya mungkin. Saya akan tekan OK. Dan ini adalah tampilan dari Mozilla saya. Saya close. Saya akan coba tampilkan nih. Dan kalau saat ini saya sedang nonton trailer di YouTube, ini bisa kelihatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. So, Anda jika punya semua apapun yang jalan di desktop, Anda bisa rekam hal seperti ini, lakukan proses recording dari desktop yang sedang jalan saat ini. Jadi misalnya Anda ada software, ada tutorial apapun, kita bisa lakukan dengan melakukan desktop capture. Eksternal kamera. Nah, saya akan coba menunjukkan jika kita menggunakan eksternal kamera. Jika Anda melibatkan kamera-kamera profesional, Anda harus menggunakan card tambahan seperti DSLR ataupun kamera camcorder besar. Biasanya ada card untuk capture dari koneksi HDMI sebuah kamera. Maka nanti Anda akan inputkan kamera seperti biasa, dan di bagian sini sudah akan terdetek capture card Anda. Maka Anda bisa menggunakan kamera jenis profesional, tidak seperti kamera seperti ini ya, yang enggak buruk seperti ini. Bagaimana dengan kamera HP? Apakah kita bisa melakukan seperti ini?
saya akan menggunakan sebuah software namanya DroidCam. Jadi saya akan install DroidCam itu di HP saya, dan di desktop komputernya ini. Saya akan buka softwarenya. Di sebelah sini ada yang namanya DroidCam. Nah, ini DroidCam. Kemudian saya akan menggunakan HP saya. Di HP saya juga akan membuka software DroidCam-nya. Jadi saya pakai Android, mohon maaf bagi yang pakai Apple Crowa, Anda bisa cek sendiri ya. Di sini Anda diminta untuk mengetikkan IP-nya ya. Di sana ada IP. So di DroidCam ini saya akan ketikkan IP, dan kebetulan IP-nya sama seperti ini, 192.168.1.7. Portnya juga 4747. Saya akan pakai semuanya. Saya tekan tombol start. Nih, saya coba dan saya mendapati dengan mudah dan sangat real time ya. Saya melihat cukup bagus koneksinya. Hampir delaynya nggak kerasa ya. Nah, ini saya akan coba ambil di vMix. Caranya saya juga sama. Saya akan add input lagi, dan saya akan masuk kamera, dan saya akan mendapati di sini udah ada DroidCam atau source-nya. Nah, di sini saya akan tekan OK. Dan saya mendapati sekarang saya punya DroidCam ini. Ini hasilnya. Nah, saya bisa mainkan, misalnya saya mau tampilkan di sini, nih. DroidCam saya. Ini punya saya. Ya, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin hari ini kita akan cukup bermain seperti ini dulu, pengenalan dari input-inputnya seperti ini. Saya harap bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita akan kembangkan materi ini lebih lanjut lagi. Dan cukup sekian. Thanks for watching and see ya.